dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa insya Allah bisa melangsungkan sharing pengetahuan ya, karena kebetulan mungkin saya sudah baca lebih dulu daripada kalian, atau kalian sudah ada yang kerja praktek di tempat kerja praktek, jadi kita sharing pengetahuan. Nanti kalian ada yang lebih tahu, boleh sharing ke saya. Nah, mudahan sampai selesai kita bisa bertukar sharing pengetahuan ya, dan bermanfaat mudahan. Baik, nah kalau yang kemarin kita sudah melakukan pertemuan, saya minta share, saya minta host, sudahkah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita sudah melakukan mata kuliah yang ke-1 itu kemarin gas liquid separator. Nah, waktu gas liquid separator itu kita menghitung untuk mengetahui peralatan yang mesti kita pilih kalau sesuatu gas dan tercampur di dalam fluida, peralatan horizontal atau vertikal, kemudian menghitung volumenya, kemudian menghitung dimensinya, atau bisa dibalik, kalau diketahui dimensinya berapa bisa terpisahkan begitu ya. Jadi kalau ada contoh soal seperti itu, kemudian ukurannya suruh nyari, tetapi kalau kondisinya dibalik, ukurannya sudah tahu, diminta untuk menghitung berapa maksimal gas itu bisa dimisahkan, maka kalian tentunya bisa menghitung ya. Jadi kemarin itu sebetulnya pemisahan air, maksud saya sedimentasi zat padat di dalam liquid itu sama dengan pemisahan gas di dalam cairan, sama maksudnya sama rumusnya, sama prinsipnya begitu ya, bahwa yang kemarin kan mencari VT begitu ya, itu kecepatan terminal, maksudnya adalah kecepatan pemisahan kecepatan kita bisa menghitung ya. Tetapi boleh sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan silahkan untuk materi yang lalu. Jika ada. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan aja untuk materi yang kedua. Tetapi mohon maaf, saya ini belum menyiapkan PowerPoint, jadi masih tulisan ya. Tulisan saya sih, tapi belum saya PowerPoint-kan karena kemarin saya berusaha untuk mencari contoh-contoh soal begitu, untuk mencari yang
untuk melengkapi. Jadi secara PowerPoint saya tidak membuat. Jadi kita lakukan terus. Maaf, ini sudah terlihat share file. Coba saya nanti ngeciprit atau tampak ya. Nah, jadi itu semua sudah pernah dengar ya pertukaran ion pada waktu pengolahan air di tingkat 1. Sudahkah? Atau di tingkat 2? Kemarin ada yang bantu saya nggak ya? Waktu saya penelitian. Kemarin yang ikut. Ini 2000. Yang ikut siapa? Bang Suir sama Bang Suir ya. Bang Ibnu ya. Kemarin di tingkat 2. Ya. Ya udah nih. Jadi prinsip pertukaran ion ini adalah proses fisika dan kimia. Ada fisika dan kimianya karena di sana ada tidak terjadi perubahan kimianya hanya sementara dan bisa diamati secara fisika. Jadi ini kimia fisika. Nah, pada proses tersebut senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin, menerima ion positif atau negatif tertentu dari larutan dan melepaskan ion lain tersebut. Yang jumlah ekivalennya sama. Ini sebetulnya ini nanti perhitungan kimianya sedikit ada begitu ya. Jika ion yang dipertukarkan berupa kation, maka resin tersebut dinamakan penukar kation. Ini mudahnya ini ya. Kalau yang ditukarnya kation, ini namanya penukar kation begitu. Dan jika ion yang dipertukarkan anion, maka namanya resin penukar anion. Nah, contoh reaksi pertukaran kation dan reaksi pertukaran anion disajikan sebagai berikut. Ini mudah. Nah, pertukaran ion ini biasanya banyak digunakan sih, tidak. Kalau di bidang migas kita, di utilities itu untuk pengolahan air. Dari water softener nanti sampai ke demin. Nah, kalau dari water softener nanti bisa ke air minum bisa. Ya, kalau air minum itu bedanya hanya harus ada desinfektannya. Nah, ini contoh reaksi pertukaran kation dan reaksi pertukaran anion disajikan pada reaksi 1 dan 2. Ini kita lihat. Reaksi 1 dan 2 ini misalnya kation. Ini kan disimbolkan ini resin ya. Resin ini sebetulnya ada bermacam-macam resin. Nanti kita bisa lihat resinnya itu apa saja. Dan ini disimbolkan sebagai R begitu. Ada resin sintetis dan ada resin alam. Tetapi karena kebutuhannya maka resin itu lebih dibuat secara sintetis. Nah, ini disimbolkan sebagai R dan dia adalah Na. Mengingat Na nanti ini berarti yang ditukarkan adalah kationnya. Jadi ini namanya kation solid. Bentuknya karena dia padatan resin, warnanya agak kayak telur ikan ya, bening, kuning, tapi bening kayak telur ikan tapi kuning, bening begitu ya. Di lab ada kalau kalian sudah praktek kemarin. Nah, itu tambah CaCl2 di dalam air, aqueous ya. Lalu ini dipertukarkan. Nah, ini jadi CaR ya dan NaCl di dalam larutan air. Nah, yang pertukaran anion ini disebutkan sebagai R juga, ini mengandung anion. Kemudian ini ada di dalam air, begitu akan diambil sulfatnya gitu menjadi R2SO4 dan NaCl gitu. Nah, reaksi 21 ini menyatakan bahwa larutan yang mengandung CaCl2 diolah dengan resin penukar kation NaR dengan R menyatakan resin. Nah, resin ini mempertukarkan ion kalsium plus ini ya. Mestinya plus ini. Plus larutan dan melepaskan ion Na+ yang dimilikinya ke dalam larutan secara dalam larutan gitu ya. Nah, secara ilustratif nanti
pada gambar yang lanjut itu ya. Jika resin tersebut telah, ini mestinya tidak ada. Nanti ilustrasi ini digambar nanti. Nah, jika resin tersebut telah mempertukarkan semua ion Na+ yang dimilikinya, maka reaksi pertukaran ion akan terhenti. Nah, ini dikatakan ionnya jenuh, resinnya jenuh ya. Pada saat itu resin dikatakan telah mencapai titik habis. Oh, ini exhausted. Jadi istilahnya tidak jenuh, tidak seperti di adsorben ya, solidifikasikan, sehingga harus diregenerasi dengan larutan yang mengandung Na+, jadi tukar lagi toh ya dengan NaCl. Nah, ini tahap regenerasi. Tahap regenerasi merupakan kebalikan dari tahap layanan. Kalau menukarkan itu disebut layanan ya. Layanan atau servis begitu. Nah, reaksi yang terjadi pada tahap regenerasi merupakan kebalikan dari reaksi 21. Nah, resin penukar ion yang mempertukarkan ion Na+ tahap tersebut di atas dinamakan resin penukar ion dengan siklus Na, itu pada waktu melakukan regenerasi. Resin penukar kation dengan siklus H akan mempertukarkan H+ pada tahap layanan dan regenerasi ini. Ini ada H+ ini ya, seperti H+ atau Na gitu ya. Kemudian jenis penukar ion ini ya, jadi penukar ion ini ada yang berdasarkan gugus fungsi yang digunakan. Gugus fungsi R-nya tadi ya, basa kuat. Bisa resin penukar ion dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Resin penukar kation asam kuat, resin penukar kation asam lemah, resin basa kuat, resin penukar anion basa lemah. Gitu ya. Nah, resin penukar kation mengandung gugus fungsi seperti sulfonat. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Penukar fosfonat, fenolat begitu, atau karboksilat. R-nya ini, bahwa R-nya adalah, resinnya adalah seperti ini ya. Dengan simbol R menyatakan resin. Ini resin ya. Gugus fungsi pada resin penukar ion ini pada asam kuat ini adalah sudah ini ya, sulfona dan sebagainya. Ini gugus fungsi penukar anion adalah senyawa amin primer, ya, sekunder dan tersier, dan gugus amonium kuaterner gitu ya. Nah, resin penukar kation asam kuat ini. Nah, jadi penukar kation tapi dia asam kuat, begitu ya. Resin penukar kation asam kuat yang beroperasi dengan siklus H, ini HCl menggunakan asam HCl dan H2SO4. Resin pada tahap layanan atau servis berarti ini menukar dia seperti ini. Ya. Ini pada resin, ini menukar Ca dan Mg. Ya, ini R-nya bertukar ke sini, ini R-nya, nah hanya bertukar dengan sini. Ini berarti dia asam kuat, bisa melayani asam kuat. Ini adalah servis atau layanan, ya. Jadi mudahnya begini saja. Mudahnya bahwa penukar kation itu akan mengambil kation di dalam air, ya. Lalu kationnya dalam air akan gabung dengan R resinnya. Nah, kemudian yang karena itu garam-garaman ya, garam-garaman dalam air itu kan CaSO4, MgCl, NaHCO3, Na dan sebagainya. Itu R-nya nanti bergabung dengan garam-garam tersebut. Nah, asam kuatnya dari garam-garam tersebut akan bergabung dengan H. Nah, tetapi disebut H tadi ya, asam H. Jadi seperti ini di dalam larutan aqueous.
Kemudian konsentrasi asam keseluruhan yang dihasilkan oleh reaksi 23 ini disebut free mineral acid. Konsentrasi asam, ya. Jika nilai FMA turun, ini berarti kemampuan resin mendekati titik habis. Nah, kalau ini besar kan berarti masih ada pertukaran terus. Kalau ini turun ya berarti habis. Jika nilai FMA turun berarti kemampuan resin mendekati titik habis dan regenerasi harus dilakukan. Reaksi pada regenerasi adalah kebalikan ini. Jadi ini akan ditukarkan dengan melarutkan HCl ke dalam resin tersebut. Ya, yang paling aman dan murah itu menggunakan HCl. Kalau ada SO4 bisa, tetapi itu kan mahal dan risiko korosinya tinggi. Nah, ini menjadi balik seperti ini lagi. Ini di dalam larutan. Nah, ini dicek terus. Kalau ini sudah habis, turun, nah berarti ini sudah mulai habis juga NaCl-nya di dalam resin. Ya, ini asam kuat. Kemudian ada resin penukar kation asam lemah, ya. Nah, gugus fungsi pada resin penukar kation asam lemah adalah karboksilat, RCOOH. Nah, jenis resin ini tidak dapat memisahkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ini. Tetapi dapat menghilangkan kation yang berasal dari garam bikarbonat untuk membentuk asam bikarbonat. Atau dengan kata lain bahwa resin ini hanya dapat menghasilkan asam yang lebih lemah dari gugus fungsinya. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada tahap layanan untuk resin penukar kation asam lemah dengan siklus H dinyatakan reaksi berikut. Ini asam lemahnya mana? Nah, di sini bahwa CaMgNaFe itu mengikat HCO3, ya, HCO3. Nah, ini adalah nanti ini akan R-nya ini RCOOH ya, jadi ini akan menukar. Nah, ini menjadi sini. Jadi ini H2CO3 aqueous. Nanti pada regenerasi juga dia akan dikembalikan lagi sama. Nah, resin penukar kation asam kuat siklus hidrogen akan mengubah garam. Ini resin penukar anion ya. Sebentar ini kok kacau ini. Resin penukar kation asam kuat siklus hidrogen akan mengubah garam-garam dalam menjadi asam reaksi 24 tadi. Dan resin penukar anion basa kuat akan menghilangkan asam-asam tersebut termasuk asam silika dan ini ya anion ya. Jadi ya asam silika dan asam karbonat. Reaksi-reaksi yang terjadi pada tahap layanan dan regenerasi adalah sebagai berikut. Nah ya kalau yang kan asam basa kuat tadi seperti 24, tapi yang ini yang 25 ini ya. Kemudian ini kelihatan ada. Nah, ini adalah reaksi pada tahap layanan regenerasi untuk anion ya ini. Anion asam kuat ya. Nah, ini dipertukarkan. Lalu ini jadinya H2O. Nanti regenerasinya ini contoh 2 ya. H2SO4 ini dan HCO3. H2CO3 maksud saya. Nah, ini yang regenerasinya dia dengan NaOH. Ya, dengan NaOH. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini anion basa lemah. Resin penukar anion basa lemah hanya dapat memisahkan asam kuat. Ya, seperti HCl dan nah ini kebalikan ya jadinya. HCl dan H2SO4, tetapi tidak dapat menghilangkan asam lemah seperti asam silikat, asam karbonat, dan lainnya. Oleh sebab itu, resin penukar anion basa lemah acap kali disebut sebagai acid adsorber. Nah, reaksi yang terjadi pada tahap layanan adalah, nah ini layanan. Ya, berarti anion ya, ini memisahkan, ini diganti, begitu saja. Ini nanti, nah ini yang HCl, ini sama juga ya, ini tambah ini ya, nanti akan sama.
resin penukar anion basal dapat diregenerasi juga dengan NaOH atau NH4OH atau Na2CO3 ini ya. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, baik ini sama ya. 2-RNHSO4, 2-RNH2Cl2, 2-RNH2, 2NO3. Nah, yang seperti ini bisa diregenerasi, dikembalikan seperti ini. Kalau tandanya bolak-balik, ini berarti reversible ya. Dengan kalau ini tambahkan NaOH, maka dia akan kembali menjadi RNH, akan menjadi ini lagi, ya RNH plus H2SO4 dan sebagainya begitu. Ini mesti ada plusnya nih. Nah, sekarang kita ambil dengan operasi sistem pertukaran ion. Operasinya bagaimana? Nah, secara umum ini ya, secara umum operasi pertukaran ion dilaksanakan dalam 4 tahap. Pertama, tahap layanan atau servis. Atau biasanya tahap pertama tuh kalau di lapangan saya alirkan dulu bersih gitu ya. Dicuci dulu. Apa namanya itu kan kalau kita menyiapkan mungkin ada serpihan itu hilangkan dulu kotoran-kotoran dulu dengan air umpan yang mengalir karena kita belum punya air umpan yang bagus kan, yang bersih kan. Kemudian tahap layanan atau servis, tahap pencucian atau cucian balik, tahap regenerasi dan tahap pembilasan. Nah, tahapan-tahapan tersebut dapat pula dilihat pada gambar ini, ilustrasinya ini, ilustrasi tahapan-tahapan tersebut. Ya, ini servis, tinggal masukkan saja. Nah, ini dari atas ke bawah ya. Terus di backwash, kalau sudah ini di backwash dicuci. Ya, sebelum regenerasi itu dicuci dulu, dicuci balik. Ya, untuk menghilangkan sisa-sisanya ini dicuci balik, kemudian diregenerasi. Kalau regenerasi dari bawah ke atas. Ya, ini dari bawah ke atas dan nah ini yang cation regeneration ya. Kalau dengan ini dengan HCl tadi ya, kalau dengan anion regeneration ini dengan kaustik, kemudian dicuci juga, kemudian di drain. Dicuci itu didiamkan dulu sebentar gitu. Ini juga sama-sama di drain ya. Kemudian sampai sini saja sebetulnya. Ini kalau mau udara ini ya, dilanjutkan sini. Tapi sebetulnya sini aja. Sampai rinse terus di drain begitu. Nah ini kalau mau refill lagi, ya mau refill. Tahap layanan itu apa sih tahap layanan? Ya, tahap layanan adalah tahap di mana terjadi reaksi pertukaran ion seperti ditunjukkan oleh reaksi 2, 3, 4, 2, 5, 6, dan 7, dan 10 di atas. Nah, waktu tahap layanan ditentukan oleh konsentrasi ion yang ini waktu ini. Kok watak ya? Waktu tahap layanan ditentukan oleh konsentrasi ion yang dihilangkan terhadap selama waktu itu atau volume air produk yang dihasilkan ya. Dihilangkan selama waktu itu atau volume air produk yang dihasilkan. Jadi kalau nanti di dalam prakteknya itu kita menginginkan berapa yang akan dihilangkan atau berapa waktu yang dibutuhkan sehingga hilang berapa begitu. Nah, hal yang penting pada tahap layanan adalah kapasitas baik teoritis maupun operasi dan beban pertukaran ion. Kalau teoritis itu kan di perhitungan kimia itu dengan ekivalensi ya, dengan ekivalensi. Tadi dari reaksi tadi kan ada ekivalensi Na-nya dan resinnya begitu ya. Terus tetapi biasanya ada proses efisiensinya. Kalau pabrik itu efisiensinya sekitar 80 sampai 85 bergantung dari pabriknya. Kalau Cina ya diberi 80 udah bagus ya. Tapi kalau Jerman biasanya 85 begitu. Nah, kapasitas pertukaran teoretik ini
kapasitas pertukaran teoretik didefinisikan sebagai jumlah ion secara teoris yang dapat dipertukarkan oleh resin per satuan massa atau volume resin. Kapasitas pertukaran ion teoretik ditentukan oleh jumlah gugus fungsi yang dapat diikat oleh matriks resin. Kemudian, kapasitas operasi adalah kapasitas resin actual yang digunakan untuk reaksi pertukaran pada kondisi tertentu. Nah, beban pertukaran ion ini adalah berat ion yang dihilangkan selama tahap layanan dan diperoleh dari hasil kali antara volume. Nah, ini kan teorinya ya. Ini secara teori. Nanti kalau actualnya biasanya ada efisiensi. Karena kenapa? Kita tidak mampu menjamin bahwa semua itu bisa kontak dengan sukses gitu ya, dengan bagus. Terus tahap pencucian balik. Nah, tahap pencucian balik ini dilakukan jika kemampuan resin telah mencapai titik habis, bahwa tadi ditengarai dengan turunnya konsentrasi kalau tadi ya jadi asam gitu ya, asam. Nah, ini sebagai pencuci nanti digunakan air produk. Karena udah bersih ya. Nanti kalau untuk mengambil sisa-sisa itu harus pencucian balik mempunyai sasaran sebagai berikut. Ini pemecahan resin yang menggumpal. Jadi resin itu mudah menggumpal karena ada imbibisi air ke dalamnya. Imbibisi masuk. Jadi lembek begitu, lalu satu sama lainnya lengket gitu. Nah, kalau lengket kan perpindahan masanya tidak bagus ya. Kemudian penghilangan partikel halus yang terperangkap dalam ruang antaresin. Ya. Kemudian penghilangan kantong-kantong gas dalam unggun. Unggun itu fixed bed, tumpukan itu ya. Dan kantong-kantong gas. Gasnya dari mana? Ya banyak itu ya, kalau kemungkinan dalam aliran itu. Bisa jadi gas mungkin mungkin bisa jadi gas-gas udara dan lainnya. Nah, pembentukan ulang lapisan resin. Pencucian balik dilakukan dengan pengaliran air dari bawah ke atas. Ini sorry nih di celup ya, dari bawah ke atas. Pada tahap ini terjadi pengembangan unggun ya pada waktu ini kembang karena disempor air gitu kan dia mengembang 50-70%. Jadi kalau nanti kita mendesain ya resin gitu ya, misalnya pakai kolom itu, maka kita harus perhitungkan misalnya kebutuhan resinnya volumenya 40 gitu. Di sana ada efisiensinya, maka kita harus siapkan efisiensinya. Jadi kita harus siapkan 100 per 80 kali 40. Itu baru volume resinnya. Nah, resin itu akan kalau tambah air akan mengembang 50-70%. Nah, itu harus disiapkan ruangannya sebanyak 50-70%. Nanti kalau tidak disiapkan ruangan kosong untuk ke tempat mengembang ya nggak cukup nanti keluar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap regenerasi. Tahap regenerasi adalah operasi penggantian ion yang terserap dengan ion awal yang semula. Penggantian ion yang terserap dengan ion awal semula berada dalam matriks resin dan mengembalikan kapasitas ke tingkat awal atau ke tingkat yang diinginkan. Nah, tingkat awal atau yang tingkat diinginkan. Kalau sudah sekian lama dipakai tidak bisa mencapai tingkat awal, tentu kita ada batasnya pada tingkat yang diinginkan. Itu takarannya itu kalau di lapangan itu ya sesuai dengan keinginan. Kalau bisa menggunakan, kalau di lapangan itu untuk menggunakan konsentrasi CaAmG itu agak sulit ya. Kemudian dia dikonversi ke TDS. TDS juga dikonversi ke electronic conduction. Karena adanya, kalau nanti belajar di boiler itu ya,
adanya mineral-mineral itu akan menaikkan konduktivitas. Jadi kalau konduktivitasnya tinggi, berarti mineralnya masih tinggi. Nah, itu nanti diinginkan berapa gitu. Nanti kalau sudah mencapai ya kita selesaikan regenerasinya. Nah, larutan regenerasi harus dapat menghasilkan titik puncak, mengembalikan waktu regenerasi dan jumlah larutan yang digunakan. Jika sistem dapat dikembalikan ke kemampuan pertukaran awal, maka ekivalen ion yang digantikan harus sama dengan ion yang dihilangkan selama tahap layanan. Jadi secara teoritis, jumlah larutan regenerasi dalam ekivalen harus sama dengan jumlah ion dalam ekivalen yang dihilangkan. Ya. Aduh, sorry. Kok kepancar ke sana? Nah, ini kita paham ya, mudah sekali. Hanya dilakukan untuk operasi regenerasi agar resin mempunyai kapasitas seperti semula sangat mahal. Ya, sangat mahal. Karena apa? Oleh sebab itu, maka regenerasi hanya dilakukan untuk menghasilkan sebagian dari kemampuan pertukaran awal. Ya kan? Kita paham untuk mengalirkan menjadi baru lagi kan sulit itu ya. Nah, belum lagi kan sudah ada kerusakan. Tadi ya. Upaya tersebut berarti bahwa regenerasi ditentukan oleh tingkat regenerasi regenerational level gitu ya, yang diinginkan. Nah, tingkat regenerasi ini dinyatakan sebagai jumlah larutan regenerasi yang digunakan per volume resin. Nah, perbandingan ini kapasitas operasi yang dihasilkan pada tingkat regenerasi tertentu dengan kapasitas pertukaran yang secara teoretik yang dapat dihasilkan pada tingkat regenerasi itu disebut efisiensi regenerasi. Nah, ini efisiensi regenerasi. Nah, efisiensi regenerasi resin, penukar kation atau asam kuat yang diregenerasi dengan hidrogen anion, basa kuat yang diregenerasi dengan NOH antara 50 sampai 20 sampai 50%. Oleh sebab itu, pemakaian larutan resinnya 2 sampai 5 kali lebih besar dari kebutuhan teoretik. Nah, ini karena tidak 100%. Kalau teoritis kan 100%. Nggak mungkin kita memakai NaOH 100%, gitu kan. Jadi bahkan kalau di lapangan saya tidak, ini panas sekali ini ya, jadi paling 4% kita biasakan pakai. Nah, pada resin penukar ion asam lemah, resin penukar kation anion basa lemah, efisiensi dapat mendekati harga 100%, atau dengan kata lain, kebutuhan larutan regenerasi untuk resin penukar golongan lemah lebih sedikit. Karena mudah nih ya, lebih mudah. Tetapi bergantung pada konsentrasinya. Kalau konsentrasinya rendah, tentu ya butuh jumlah yang banyak dan waktu yang lebih lama. Nah, hal tersebut dapat dijelaskan dengan dua alasan. Pertama, kearifan resin golongan lemah dengan ion H dan ion OH lebih besar dibandingkan dengan resin golongan kuat. Ini kemudahan bergabung ini kearifan katanya. Kedua, nilai koefisien selektivitas untuk regenerasi adalah kebalikan dari koefisien selektivitas untuk pertukaran awal. Jadi, regenerasi lebih mudah, ini katakan begitu ya. Nah, besaran untuk menyatakan tingkat efisiensi menggunakan larutan regenerasi adalah nisbah regenerasi ratio. Itu yang didefinisikan sebagai berat larutan regenerasi dinyatakan dalam ekivalen atau gram CaCO3. Nah, ini dibagi dengan beban pertukaran ion yang dinyatakan dalam satuan yang sama. Semakin rendah nisbahnya, ya, semakin rendah nisbah regenerasinya, maka semakin efisien penggunaan larutan regenerasi. Ini kita paham ya, semakin nisbah makin rendah berarti larutan regenerasinya makin sedikit. Nah, harga nisbah ini merupakan kebalikan harga efisiensi regenerasi. Ya. Nah, operasi regenerasi dilakukan dengan mengalirkan larutan regenerasi dari atas
dari atas ke dalam ini apa namanya, vesselnya tadi. Nah, setelah diregenerasi, tentu ada ketinggalan. Kalau tadi regenerasi dengan HCl, tentu ada ketinggalan HCl di dalamnya, HCl sisa begitu ya. Ya, jadi sebelum digunakan untuk layanan lagi, kita bilas lagi tahap pembilasan. Tahap pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa larutan regenerasi yang terperangkap oleh resin. Ya, pembilasan dilakukan menggunakan air produk dengan aliran downflow dan dilaksanakan dalam 2 tingkat, yaitu tingkat laju alir rendah untuk menghilangkan larutan regenerasi dan tingkat laju alir tinggi untuk mengisi sisa ionnya. Nah, itu kalau masih ada sisa ion ya yang di dalam larutan. Nah, limbah pembilasan tingkat laju alir rendah ini digabungkan dengan larutan garam yang dibuang. Boleh. Sedangkan limbah pembilasan tingkat laju alir tinggi disimpan dan digunakan lagi sebagai pelarut senyawa untuk regenerasi. Kan bersih tadi ya, tinggal sisa HCl-nya tadi ya bisa digunakan untuk pelarutnya. Jadi kita pelarut regenerasi itu membuat sendiri begitu. Nah, itu ceritanya. Terus saya mau menunjukkan gambar dan foto susunannya itu ya. Nah, ini mudah sekali sebetulnya ya. Ini tapi saya cari dulu ya. Belum saya masukkan ternyata. Nanti perhitungannya nanti aja. Saya mau sebentar. Nah, ini ada sebetulnya ada kerusakan ya. Saya bisa tambahkan berapa nanti? Angka berapa ya? Kerusakan resin. Nah, ini boleh saya tambahkan aja. Kerusakan resin ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang kedua, pecah karena roda paksa tekanan. Kemudian terjadi perubahan apa ya? Perubahan gugus apa ya? Perubahan gugus dan sebagainya ya, rusak karena panas. Nah, panas dari mana? Ini dari larutan regenerasi. Oleh karenanya, itu ya, NaOH itu kalau dilarutkan kan panas. Oleh karenanya persiapan larutan regen harus jangan ini ya, oleh karenanya persiapan harus lebih lama ya, atau ini oleh karenanya penggunaan regen harus posisi dingin. Larutan regen dipastikan sudah dingin gitu, sehingga tidak merusak resin. Kemudian apa lagi ya? Sebentar, ada sih. Itu kalau sudah menggumpal itu ya, sudah lembek itu ya. Nah, itu. Nanti cari lagi ya. Nah, ini adalah kerusakan resin ya. Kemungkinan jadi harus kalau sudah rusak nanti
kan tidak efektif, efisiennya turun, harus diganti. Mesinnya sudah menggumpal ini. Aduh, sorry. Nah, tadi kalau sudah tidak bisa dicuci ya. Sudah dicuci, sudah rusak ini. Memang sudah rusak ya. Sudah terjadi perubahan dan sebagainya ini. Maka resin harus, jika resin sudah rusak, maka harus diganti atau replace ya. Nah, begitu. Nah, ini. Kemudian contoh-contoh, saya save dulu. Tadi saya siapkan terpisah. Ada beberapa contoh penggunaan dan perhitungan untuk resin. Nah, ini ada saya buat tadi malam baru saya kumpulkan. Nah, studi kasus ya, di mana sih pemakaian ion exchange? Nah, proses pertukaran ion ini pada industri banyak digunakan untuk proses penukar ionnya, dikenal orang dengan nama sodium siulit. Nah, siulit itu ya resin. Ini dari buku lain. Siulit atau resin suatu senyawa radikal dari bahan. Ini sudah tadi ya, sudah. Ini yang alami itu dari siulit. Resin ini adalah rumusnya ini. Nah, sekarang sodium siulit ini bahan penukar ion yang secara alami, tetapi karena sulit didapatkan, maka sekarang banyak diproduksi dari bahan sintetis. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, untuk diproduksi secara besar-besaran yang sekarang dikenal orang dengan nama resin. Tadi sudah saya sampaikan, resin ini akan digantikan oleh ion-ion ini sudah. Jadi, saya mau tunjukkan. Nah, ini tadi sudah pengembangannya tadi ya. 50 sampai 75. Jadi ini ada penyangga. Kalau dipakai penyangga tapi tidak pakai penyangga juga tidak apa. Ini adalah keuntungan dan kerugiannya kalau menggunakan ion penukar ya. Kerugiannya ya. Ini peralatannya sederhana begitu, kompak, bersih. Nah ya, dapat tidak hanya Ca dan Mg, ternyata bisa besi dan mangan juga. Nah, dapat menggunakan air dengan berbagai macam derajat kesadahan. Ini nanti yang ada foaming dalam ketel. Oh, ini karena keikutsertaan ini ya, natrium bikarbonat karena terjadi. Priming apa nih, saya tidak priming, saya belum ini ya. Nanti cari. Air mempunyai kekeruhan tinggi tidak dapat dilunakkan dengan cara ini. Di dalam melakukan perhitungan pelunakan dengan metode pertukaran ion dijumpai berbagai macam istilah yang digunakan ini. Ini tadi ya, kapasitas pertukaran ya, tadi satuannya ini baru apa namanya, ini perhitungannya itu tadi
ada perhitungan yang sesuai dengan teoritis, gitu ya. Ada perhitungan yang sudah dikemas menjadi rumus baku begitu. Jadi kalau untuk operasional vokasi itu sebetulnya memakai rumus jadi tidak masalah. Nah, berbagai macam ini adalah ini ya kadang-kadang dengan satuan grain atau kilogram per meter kubik resin begitu ya kemampuan meningkatnya. Tetapi sekarang lebih ke mili ekivalen per liter volume resin. Nanti ada ini ada contoh produknya ya. Ini adalah berbagai macam resin yang banyak digunakan untuk keperluan proses pelunakan. Ini water softener. Ya, ini macam-macam di sini. Maaf nih tadi belum, ini bukan punya saya, jadi punyanya Pak Minato saya ambil saja. Ya, sudah seizin yang punya. Ya, ini zeolit namanya. Tapi nanti saya yang punya saya nanti saya sampaikan juga. Nah, ini dengan kapasitasnya, berbagai kapasitas ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ya. Kapasitas pertukaran ionnya ya. Sekian kilogram CaCO3. Nah, ini bagus nih. Nah, ini lebih detail ini ya, lebih detail. Kemudian ini juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, banyak ya contoh-contoh lainnya. Lebih detail untuk Ca, ini bisa untuk CaCO3, NaCl, KCl, begitu efisiensi regenerasi, kebutuhan regenerasinya, peresinya, ini lebih detail lagi. Ini terdapat pada spesifikasi produk biasanya. Itu zaman dulu ya. Sekarang spesifikasi produk nanti saya tunjukkan ya untuk produk-produk resin. Jadi tidak sedetail ini. Atau ini dalam teori ya. Kalau produk ini biasanya tidak sedetail ini. Nah, kalau ini regenerasi level menunjukkan kebutuhan regeneran per satuan volume resin. Yang satuannya dapat ini satuan larutan reagent per volume resin. Berat reagent per resin. Nah, ini. Ya. Kalau regenerasi efisiensi menunjukkan kebutuhan regeneran per satuan berat garam-garaman sadah yang dihilangkan. Satuannya seperti ini. Dikonversi ya. Nah, sebetulnya kalau secara analis begitu, tapi bukan untuk vokasi ya. Kalau untuk akademi yang S1 itu lewat analis, ada BV, ada apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang sudah seperti kita hanya memakai aja sudah cukup karena ada pada produk, spesifikasi produk. Nah, untuk penjual, untuk produsen tentu di dalam penelitiannya untuk menentukan kapasitas itu dengan penelitian begitu. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini kalau datanya lengkap seperti tadi ya. Ini menentukan ukuran dan diameter dan tinggi alatnya gitu ya. Ini untuk softener. Tentukan ukuran diameter dan tinggi softener yang menggunakan metode pertukaran ion yang akan digunakan untuk melunakkan airnya dengan debit di 20 meter kubik per jam dengan periode operasi time of cycle-nya 24 jam. Air yang akan dilunakkan mempunyai kesadaran 90 ppm CaCO3. Jenis bahan penukar ion yang akan digunakan adalah sodium resin amberlite. Ini dulu ini populer. IR120 ini populer ya dengan karakteristik kapasitas exchange-nya adalah ini. Ya. Regenerasi levelnya 80 kilo. Nih. Regenerasi efisiensinya kapasitas air menembus lapisan resin ini fluk meter kubik per jam per meter kuadrat namanya fluk ya kapasitas. Ini lengkap sekali datanya.
ketepatan lapisan kerikil penyangga ini nanti untuk kecepatan ini ya. Pengembangan volume resin saat regenerasi 75%. Tentukan jumlah regeneran yang diperlukan. Nah, ini misalnya itu contohnya ya. Ini saya maaf ya, ini tidak perfect ya. Apanya? Belum sempat ngatur ya. Tak copy nggak bisa. Jadi tak. Nah, ya bisa kebaca kah? Kebaca Bu, kebaca. Bisa kebaca ya? Iya. Ya, oke. Nah, penyelesaiannya bahwa ini jumlah air yang digunakan selama satu periode tadi kan 24 jam. Jadi ini jumlah. Kemudian dalam jumlah ini berapakah jumlah CaCO2-nya? Tadi diketahui bahwa kesedarannya adalah mengandung CaCO3 90 gram per meter kubik. Ya. Jadi CaCO3-nya adalah sekian atau 43,2 kg CaCO3. Nah, volume resin yang diperlukan tadi bahwa ini kan 41,22 kg CaCO3 per meter kubik resin. Kalau CaCO3-nya ada sekian, berarti resinnya butuh sekian. Nah, luas permukaan resin di dalam bejana, bejananya tadi kan dia flow rate-nya 20 meter kubik per jam. Fluxnya 15 meter kubik per jam. Jadi luas permukaannya adalah 1,33. Nah, kalau itu lingkaran, kolom begitu, maka diameternya adalah, ini rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Nah, ya kan, 1/4 pi d kuadrat, maka diameternya D-nya adalah ini apa namanya, luas dibagi 1/4 pi. Akar ya, akar ini dibagi 1/4 pi. Jadi diameternya sekian. Nah, tinggi tumpukan resinnya, maka volume dibagi luasan. 1,05 volume dibagi diameternya. Ya, volume dibagi, nah ini berarti tingginya. Oh, dibagi luasan mestinya ya. Volume dibagi, volume resin yang dipertukarkan. Nah, volume dibagi luasan. Jadi ini adalah diameternya dan ini adalah tingginya. Tinggi bejana pelunak berarti ini ditambah. Jadi ini toh, ditambah nanti kalau mengembang ada air, jadi ditambah 75%. Nah, jadi segini 1,98 meter tingginya. Kalau jumlah regenerannya yang dibutuhkan tadi hanya efisiensinya 80. Nah, ini padahal ini volumenya, volume resin 1,05 berarti range-nya 80%. Nah, ini di sini ada 80 tadi. Nah, ini level adalah 80. Nah, ini tinggal masuk, gampang. Gampang ya. Ini datanya lengkap. Nanti ada datanya yang hanya, nanti ada contoh lagi yang lebih mudah lagi. Aduh, sorry. Kemana tadi? Hari. Nah, ini. Ini contoh ini. Kalau saya ada contoh lagi, ini yang produk sekarang ya. Contoh yang saya gunakan di, oh bisa nih. Yang saya gunakan ini resin yang saya gunakan di percobaan tuh. Softener atau softener. Ini. Resin Lewatit itu merek Lewatit S80 itu merek ya. Lewatit ini merek. Ini adalah contoh resin. Jadi jelek. Nah, ini adalah resin Lewatit
lewatit contoh ya. Contoh lain resin untuk water softener. Nah, ini adalah lewatit, resin lewatit. Lewatit itu mereknya, itu yang buat mana ya, Jerman ini. Aslinya Jerman, tapi seperti biasanya Cina pinter nyontoh ya. Ini jadi kalau di produknya ini ada spesifikasinya seperti ini. Resin lewatit kation S80 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ukuran efektifnya. Ya, efektif berarti 0,47. Keseragamannya, water retention-nya. Ini berarti tadi penambahan airnya itu 48%, 50 lah. Total kapasitas 2 ekivalen per liter. 2 ekivalen per liter atau 2 mili ekivalen per liter ya. Terus resin lewatit kation S80 ini bisa dipergunakan sebagai resin softener untuk menjaga nilai gini. Kemasannya dan sebagainya dipergunakan hingga temperatur ini 120 derajat bisa nih ya, Celcius. pH-nya kecepatan linear di dalam tabung softener ini adalah maksimal tuh ya. Nah, kalau lebih dari ini nanti ini sudah dicucuk di pabriknya tentunya. Kalau lebih dari ini mungkin ada pecah tadi ruda paksa. Kalau terlalu lamban nanti imbibisinya terlalu lama ya. Tetap dilakukan double reagent saat awal pemakaian. Regenerasi dengan larutan garam NaCl. Nah, ini contohnya. Nah, ini jadi sekarang kalau untuk softener kemarin saya menggunakan ini. Terus kalau untuk kation anion exchange untuk demin itu ya, ion exchange untuk demin, untuk air demin, water demineralizer. Ini ya. Ini untuk air, ini untuk alat ini ya, air demin. Nah, kalau airnya ya water demineral gitu ya. Nah, pakai ESR berarti alatnya. Itu biasanya itu adalah kation anion. Kation anion exchange. Ya. Jadi ini mungkin di bawahnya sudah ada ya. Sebentar saya lihat. Saya khawatir. Oh, tidak ada. Nah. Jadi ini karena kayaknya tadi saya sudah masukkan banyak ya. Hilang. Mungkin di atas. Softener ya. Nah. Demin latihan ini adalah ya air nih. Ya, boiler. Sorry. Air umpan boiler. Saya tulis sendiri ya. Yang memerlukan sangat rendah ya. Bahkan mungkin 0 ya. Bahkan 0. Nah. Juga kandungan anionnya ya. Oleh karena itu air umpan boiler
dikenakan proses penghilangan kation dan anionnya. Nah, proses yang masih misalnya masih digunakan saat ini ya. Saat ini. Karena apa? Karena sekarang ada RO itu ya, reverse osmosis itu lebih bagus lagi. Proses yang masih digunakan saat ini adalah ion exchange. Kation anion exchange ya. Kation anion exchange. Dengan softener saja itu untuk air umpan boiler tidak cukup. Masih terlalu tinggi. Tapi kalau tadi ion exchange itu untuk calon air minum ya, air minum itu masih bisa. Air bersih itu masih bisa. Tetapi kemarin saya coba untuk air minum masih terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan produk kemasan yang ada di pasaran. Tetapi di dalam peraturan Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan itu, Kementerian Kesehatan itu kalau untuk mineralnya tidak ada batasannya, batasan tertinggi gitu tidak ada, atau terendah berarti. Kan air minum itu tidak boleh rendah ya, mineralnya tidak boleh rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Tapi tidak ada, yang ada adalah bakterinya. Itu juga saya lengkapi dengan UV, tapi belum saya coba kemarin karena percobaannya kemarin adalah untuk air dimin, gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan lagi kation anion exchange. Nah, begitu ya. Contoh perhitungan lagi tadi ada di file yang berbeda. Sorry. Ini mungkin ini ya. Oke. Ini sudah kalimatnya tadi. Jadi, nah ini, ini ada rumus yang kalau tadi disarankan bahwa berapa ekivalensinya begitu ya. Jadi ekivalensinya berapa begitu. Izin sebelumnya, Bu. Kan ya belum share ya? Layarnya hitam ya. Sorry. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut aja. Saya tanya-tanya. Nah, gitu ya. Ini ada, maaf ini filenya terpisah begitu. Baru saya siapkan tadi pagi, tapi mudahan bisa memudahkan pemahaman begitu. Kalau ini yalah. Ini kita baca aja. Pertukaran ion dengan menggunakan resin, penukar ion adalah proses penghilangan ion positif, kation, dan ion negatif dari air dengan menukar ion-ion tersebut dengan gugus aktif resin penukar ion positif dan negatif. Nah, proses ini merupakan proses kimia yang terjadi antara ion dalam fase cair, air baku, dan ion dalam fase padat. Ini adalah contoh tetap demineralisasi di dalam air umpan boiler ya. Ion yang terdapat dalam air baku tersebut yang menyebabkan tingginya kandungan padatan terlarut dalam air. Nah, TDS nanti, dan menyebabkan daya hantar listrik pada air conductivity. Jadi, kalau adanya ion-ion tersebut, karena dia CaMG tadi, maka TDS-nya total dissolved solid itu tinggi. Nah, itu berhubungan dengan daya hantar listrik. Karena ada materialnya, logam, maka daya hantar listriknya lebih tinggi. Ion tersebut
ditukar dengan ion yang terdapat dalam gugus aktif resin yang tidak menyebabkan TDS-nya tinggi. Konduktivitas yaitu ion H+ dan ion OH- di mana komposisi keduanya menghasilkan H2O. Nah, dengan adanya ini TDS dan conductivity, nanti di lapangan karena kita tidak bisa secara spontan untuk mengukur CA dan Mg, maka yang diukur adalah TDS dan conductivity. Conductivity, electroconductivity ya, EC begitu. Makin rendah berarti makin bagus gitu ya. Bisa 0 sampai 0 itu. Nah, ya kalau tanya Bu kenapa kok yang diukur bukan CA-MG-nya? Nah, ini ada hubungannya. TDS tinggi, konduktivitasnya juga tinggi gitu ya. Ini tadi reaksinya kita udah tahu tadi ya. Nah, untuk ini ya. Sama itu reaksinya. Kemudian, nah ini. Nanti kan dari kita kan buat persamaan ini. Sebetulnya runutannya adalah persamaan ini. Sederhana ya. Dari persamaan satu ini, ion Na dalam senyawa NaCl sebagai influens ditukar oleh gugus aktif resin H+. H+ bertemu dengan Cl- membentuk HCl sehingga air akan bersifat asam. Nah, bersifat asam toh. Kalau bersifat asam nanti konduktivitasnya tinggi begitu ya. Tinggi atau rendah begitu. Proses berikutnya adalah pertukaran ion di dalam kolom penukar anion di mana ion Cl- dan HCl akan ditukar dan ion OH pada gugus aktif resin membentuk H2O. Nah, proses persamaan satu adalah proses pemisahan garam mineral ini. Sedangkan proses pada persamaan dua adalah proses penukaran dan netralisasi. Ini ya. Nah, setelah kesetimbangan terjadi di mana kemampuan resin untuk menukar ion telah jenuh, maka resin penukar ion ini harus diaktifkan kembali. Regenerasi dengan larut reagen yaitu asam kuat untuk kation dan asam kuat untuk kation dan basa kuat untuk, nah ini kebalikannya aja. Ya, kalau ini nanti dengan HCl, kalau ini tentunya tidak dengan H2O tapi dengan NaOH begitu. Nah, ini menentukan kapasitas resin. Kapasitas resin ya. Nah, penentuan kapasitas resin untuk demineralisasi secara sederhana dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Satu, pendekatan volume produk. Ya, waktunya. Dua, pendekatan volume resin. Tadi waktu di contoh satu tadi ada pendekatan volume produk. Nah, rumus umum yang digunakan untuk menghitung kapasitas resin adalah ini. Ini rumus sudah jadi ya. Jadi ini nanti ini apa kita sebutkan ya. Ini VR kapasitas resin, VR rumusnya ini ya. Kemudian kita terangkan di sini juga VR itu juga seperti ini. Ya. Nanti ini ada konversi, ini bagi ini ya, jadi seperti ini aja. Ya. Kemudian VP, Q kali T, volume produk, VR, volume resinnya, ya. Regenerasi ini. Nah, kita ambil contoh saja supaya mudah. VR, volume resin, debitnya, lama waktunya, jumlah total kation atau anion air baku, ya, ada berapa kation anion? Fit, ya, kapasitas resin penukar ion, ini, ya, ini biasanya diketahui di tadi apa namanya spesifikasi tadi dua ekivalen tadi ya. Nah, efisiensi resin, volume produk, faktor konversi tadi, faktor konversi juga. Fit pangkat 3 ini ada faktor konversinya. Terus ini pendekatan volume resin. Tadi ya, ini pendekatan volume. Penentuan kapasitas resin dengan pendekatan volume produk berarti kita harus menentukan terlebih dahulu debit atau laju alirnya. Dengan lamanya, kalau ini mau menentukan kapasitas resin ya. Tetapi
Tetapi karena kapasitas resin itu sudah diketahui kadang-kadang ya dari spesifikasi, maka kita balik gitu. Penentuan kapasitas resin dengan pendekatan volume produk berarti kita harus menentukan terlebih dahulu debit atau laju alirnya, Q, meter kubik per jam. Dan lamanya siklus regenerasi dalam jam. Kita mau diregen berapa. Tetapi biasanya di lapangan itu justru kita mencari secara laboratorium itu mencari kapan regennya. Nah, itu untuk mencari kapasitas ini. Setelah kita menentukan debit dan waktu, kita akan mendapatkan jumlah resin yang diperlukan dalam liter. Berdasarkan setelah kita menentukan debit dan waktu, kita akan mendapatkan jumlah resin yang diperlukan dalam liter. Berdasarkan jumlah kandungan ion, impurities yang terkandung dalam air baku yang dapat diketahui dari hasil analisa ion air baku dan kapasitas penukar ion, total exchange capacity dari resin yang digunakan. Kemudian, nah kapasitas penukar ion resin ini diketahui dari produsen pembuatnya. Angka kapasitas resin menunjukkan kemampuan resin, ya, kemampuan resin penukar ion untuk menukar ion yang diinginkan dengan gugus aktif resinnya. Semakin tinggi kemampuannya, semakin banyak ion yang dapat ditukar dan semakin lama waktu regenerasinya. Ya. Berarti banyak yang nempel kationnya di resin. Berarti nanti regenerasinya makin lama kalau konsentrasinya rendah gitu ya. Kalau konsentrasinya tinggi mungkin waktunya sama. Saat ini, saat ini resin penukar ion di pasaran rata-rata mempunyai kemampuan penukar ion 1,9 ekivalen per liter atau 39 kg fit pangkat 3. Nah, tadi ini kalau ini disetarakan dengan kation H disetarakan dengan kemampuan dia kalau mengikat CaCO3 begitu ya. Untuk kation H dari 1,0 ekivalen per liter atau 21,9. Nah, jadi di atas tadi ada tulisan 34 kg per fit pangkat 3 dan 21,9 atau 40 kg per fit pangkat 3 dan 22 kilogram fit pangkat 3 itu adalah dari sini. Ya. Untuk anion OH, ini ya, untuk anion. Untuk softener, ini softener tadi kita 2 ekivalen per liter atau 41 kg per fit pangkat 3. Nah, untuk kation Na, ini 1,2 ekivalen per liter atau 26,2 kg per fit pangkat 3 untuk anion Cl-. Nah, begitu. Ya, ini sudah biasanya di pasaran tadi. Nanti akan saya tunjukkan kalau yang produk yang mempunyai spesifik kayak ini ya. Pendekatan ini lebih bersifat individu yang berarti konsumen dapat menentukan sendiri jumlah produk yang ingin didapatkan dalam satu siklus regenerasi. Contoh soal. Nah, ini karena ini tidak diketahui masing-masing. Kalau tadi di contoh softener tadi, kemampuan terhadap Na-nya berapa, kemampuan terhadap Ca-nya berapa, kemampuan terhadap Mg-nya berapa. Nah, itu bisa masing-masing. Nah, ini di sini ada contoh. Dari hasil analisis laboratorium diketahui kandungan ion Na 25 mg per liter, Na plus ya, Ca plus 15 mg per liter, Mg2 plus 10 mg per liter, SO 4 min 45, Cl min 40 mg dan HCO min 35 mg per liter. Tentukan volume resin yang dibutuhkan apabila jumlah produk yang diinginkan tiap siklus adalah 48 meter kubik dan tentukan lamanya siklus. Nah, ini yang ditanyakan lamanya. Regenerasi apabila laju aliran yang diinginkan adalah diinginkan produknya sekian, kecepatan alirnya sekian, maka tentukanlah siklus regenerasinya. Kationnya diketahui ini, ya. Anionnya diketahui ini. Ini berarti ini, ya, 39 dan 21 atau 1. Ini 2 banding 1. Kemarin kami menyiapkan juga begitu. Kalau yang di
kationnya adalah separuh dari anionnya. Kan karena kapasitasnya lebih mampu yang kation, jadi kationnya diperlukan sedikit separuhnya. Ini ya. Karena kation dan anion jumlahnya sama. Kalau ini kation, kalau kationnya 2 kalinya kemampuannya 2 kalinya anion, maka dia cukup separuhnya anion. 1:2 begitu. Ini mode Kopral ini. Nah, tapi bisa dibaca. Kita pelajari dulu berapa jumlah kation yang terdapat di dalam air. Berapa ppm gitu ya. Ini Na, Ca, Mg. Ya, ini dikalikan CaCO3-nya. Kalau dikalikan ke CaCO3-nya. Nanti ini dipelajari di pengolahan air. Ada ya, bagaimana ini Na kalau sebagai CaCO3, Ca sebagai CaCO3 dan sebagainya itu, lalu dijumlahin menjadi 1,3 ppm SCaCO3. Ya, ini nanti ada di pelajaran utilities, ya, pengolahan air di awal itu apa, kesadaran begitu. Kemudian untuk anionnya, ini kation. Nah, untuk anionnya ini tadi diketahui, maka ini dibagi ke dalam CaCO3. Jadi ini total anion harus sama dengan total kation karena ini kan gabung ini ya. Nah, berdasarkan data diketahui bahwa jumlah produksi yang diinginkan per siklusnya adalah per siklusnya adalah 48 meter kubik. Maka digunakan persamaan ini. Per siklusnya. Berapa siklus yang tanyakan ya? Volume produksi kation, volume resin, ini dibalik jadi volume produksinya. Nanti kan masuk-masukkan. Volume produksi dan VR, tag. Nah ini ganti volume resinnya. Ini 39 adalah kapasitas, 80 adalah efisiensinya, TDS-nya adalah ini yang diketahui untuk kation. Nah, ini adalah perbandingan tadi, yang 39 dibagi 15 tadi. Ya. Nah, volume produksi anionnya sama nih, tinggal masukkan saja. Nah, ini sudah berarti dari hasil perhitungan di atas, misalnya volume produksi adalah yang terkecil 30, karena ini 37, ini 30, maka volume produknya adalah debit kali waktu. Debitnya kan 30 meter. Debitnya adalah volume produk dibagi debit. Volume produknya 30, debitnya 4 meter per jam, jadi 7,5 jam. Jadi lamanya waktu siklus regenerasi untuk kondisi di atas adalah tiap 7,5 jam harus diganti waktunya. Harus di regen. Itu ya. Gampang. Terus nah ini saja. Total kation dan anion di dalam air ini selalu sama. Ya. Apabila data ion tidak lengkap atau tidak ada pendekatan lain yang dapat digunakan adalah angka TDS dan CaCO3. Bukan miligram per liter TDS, tapi angka TDS dan CaCO3-nya. Dibagi 2, bukan ini ya. Bukan dibagi 2. Apabila sistem tidak kontinu, maka lebih baik digunakan voltmeter atau conductivity-meter untuk mengetahui kapan regenerasi harus dilakukan. Ya, jadi kalau di dalam aktualnya kita hanya menggunakan bahwa TDS-nya udah naik ini, jadi sudah berhenti dia untuk pelayanannya, untuk servis. Jadi harus di regen. Gitu. Nah, pada kenyataannya jumlah produksi dan waktu bervariasi bergantung dari kualitas air baku. Nah, kualitas air produk dan kontinuitas produksi. Ya. Jadi bervariasi, kita mau menentukan jumlah produksinya berapa, lah mau. Tetapi di lapangan itu tidak semudah di reaksinya ini, tidak di teorinya itu. Jadi kita nyari-nyari terus, kita dekati terus ini
pelan-pelan begitu. Kalau mau mencari waktu siklusnya tadi, kapan kita harus ganti gitu. Dan untuk di awalnya itu karena itu ya susunannya kan sebelum softener saya beri karbon aktif dan pasir. Nah itu harus dicuci dulu softenernya. Nanti saya lihatkan susunan alat saya ya. Nah, kemudian pendekatan volume resin ini ya dibalik saja. Penentuan kapasitas resin dengan pendekatan volume resin berarti jumlah resin yang digunakan ditentukan lebih dulu. Kemudian jumlah produk atau lamanya regenerasi akan diketahui. Nah, tadi ya sudah ya. Ini bisanya dibalik-balik saja ini. Saya kira itu. Nah, ini ada yang lebih mudah lagi. Kalau pabrikan ini misalnya, ini contoh lagi. Menghitung kebutuhan softener. Nah, kadar CA-nya diketahui sekian. Ini untuk menjadikan, ini kalau dihitung secara teoritis ya. CA jadikan milik ekuivalen per liter, Mg jadikan milik ekuivalen per liter, debit air per jam. Nah, untuk menjadikan ini ya jangan tanya saya lah. Ya, tanya buku catatan yang lalu begitu ya. Tentu bisa. Kalau saya menerangkan ini nanti kelamaan. Debit air per jamnya 100 liter, lama regenerasinya 3 hari. Regenerasi kembali ya, 3 hari. Jadi setiap 72 jam. Kapasitas penukaran ion standar pada resin softener, nah ini untuk softener 1,9 mili ekuivalen per liter. Mari kita mendapatkan data selanjutnya adalah volume air sampai regen. Tadi kan, nah berarti sampai regennya 7.200 liter. Nah, jumlah ion yang ditukar maka ini sebanyak ini. Nah, ini dijumlahkan kan berapa? Ini di total aja seperti tadi. Maka jumlah ion yang ini per liter kan ini. Jadi ini kalikan 12. Sebenarnya mili ion ekuivalen. Ini mili ion ekuivalen. Maka kebutuhan resinnya juga harus sama. Ya. Karena ditukar kan harus sama. Nah, mili ion ekuivalen. Kalau kapasitasnya adalah 1,9 ini mili ekuivalen per liter, maka jumlah resinnya adalah 49 liter resin. Ini kalau efisiensinya 100%. Tapi kan tidak. Kalau efisiensinya misalnya ini kan teori. Misalnya efisiensinya berapa? 80%. Nah, 80%. Aduh, sorry. Nah, maka kebutuhan, nah ini, resinnya berapa? Aduh, sorry. 100, ya, 100 per 80 kali, nih, misalnya 80 ya, kali berapa? Ini. Nah, aish. Kok bisa lepas ini? Sorry, beda lagi. Oh, mana ini? Kok hilang ya? Putus apa? Tes. Share lagi. Oh. Halo. Gimana ya kok hilang ini? Putus. Halo. Kok hilang gimana putus. nih? Ya. Enggak putus ya. Sebentar. Kok hilang ini? Perhitungan. Kok jadi share-nya masih kelihatan? Share-nya masih kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu, tapi apa ya, ini tampilan Zoom kayak gitu ya, Bu. Sama iya, Microsoft Word, terus ada Zoom-nya di dalam. Iya, kok gimana nih? Kok bisa gini? Kok bisa gini ya? Ini nanti dihitung sendiri misalnya ya. Nah, ini kan, nah ini kalau efisiensinya 80
Nah, begitu. Nah, kalau mau balik lagi dimensinya, ya mau butuh berapa? Mau pilih misalnya, mau ditentukan, ini bisa. Kalau kita mau menentukan kolomnya itu diameter berapa inch gitu ya. Nah, ini volumenya dibagi diameter, nanti jadi ketemu tingginya. Nah, nanti ada kemampuan ini menyerap air tadi 70%. Nah, berarti tingginya harus ditambah 70%. Begitu ya. Ini untuk selanjutnya sama. Barangkali untuk hari ini sekian ini, tapi soalnya belum saya buat ini untuk latihan, atau kita ubah-ubah saja angka-angkanya supaya dibaca ya. Baca. Baca ya. Oke, rubah-rubah saja, tapi nanti wagu. Udah enggak ya? Dari yang pertama tadi saya insertkan di sini. Bagaimana saya ubah-ubah? Sebentar. Ini harusnya sama. Total aja deh ya, total aja ya. Kalau diketahui total ini ya. Latihan. Oh, gini aja deh. Atau nanti saya kirim terpisah aja ya. Ini biar agak bagus gitu buatnya soal. Nggak dadaan gini. Ya. Ini kan waktunya udah habis juga kan? Iya, Bu. Baik, Bu. Latihan soal menyusul aja. Biar cantik gitu. Baik, Bu. Menyusul. Nah, tapi sebelum diakhiri, ini kan udah jam 11 lebih, setengah 12. Sebelum diakhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, sebentar. Saya mau menunjukkan gambar tadi ya. Saya janji mau menunjukkan gambar. Oke. Gambar saya. Penelitian. Sebentar. Penelitian BFW. Laporan ini. Laporan akhir ini. Nah. Ini adalah gambar nih yang saya lakukan secara sebentar belum sharing ya. Sebentar, satunya tuh sharing dulu. Stop share dulu. Share lagi. Nah, sudah kelihatan share saya lagi yang baru? Koni?
Sudah, Bu, Sudah, sudah. Bu. Nah, ini ya, ini hasilnya di lab. Ini jadi saya melakukan percobaan dulu untuk mengetes kapasitas resinya. Saya lakukan di secara kecil gini. Tapi ini sudah bisa menghitung dengan apa namanya kapasitas resin. Saya lakukan secara kecil. Kemudian ini untuk pengolahan air begitu ya, dimin. Tapi yang untuk nah, ini yang secara pilot plan. Ini nanti kalau AK3 OPM-nya ini di sini ya. Jadi ini ada kepalanya ini bisa diputar-putar untuk ini 3-way cock namanya. 3 jalan. Ini bisa untuk servis, kemudian untuk rinse, dan untuk backwash. Nah, di sini isinya adalah pertama kali ini saya pasir dengan carbon black untuk mencuci kotoran yang lain ya. Kemudian ini softener. Ini isinya softener lewatit S80. Kemudian ini kation, isinya lewatit M50. Ini anion, exchange isinya lewatit S180. Nanti coba cari ya. Nah, ini ada kabel-kabel ini, ini selang-selang ini saya pasang nanti ketika rinse, ketika mencuci. Jadi ini diarahkan ini secara apa namanya? Ini saya pasang gini toh. Ini kalau air dialirkan ini bisa ketarik. Nah, rinse. Jadi ini nanti sampai mengenang, sampai habis berapa liter begitu, didiamkan, lalu dicuci balik, dikeluarkan. Nah, ini secara apa namanya? Kapiler ya, kapiler. Bukan kapiler sih. Ya kapiler tapi dengan jet. Jet ejector gitu, seperti jet ejector gitu. Nah, begitu. Nah, sayangnya kemarin sudah saya dapatkan ini ya, sampai karena tinggi sekali nih air di migas itu, kandungan garamnya tinggi sekali, sudah di softener masih jauh. Jadi saya recycle, jadi air yang sudah ini saya recycle lagi, sudah softener saya recycle softener lagi, saya untuk kation anion. Belum nol, kadang-kadang aja, sebentar aja nol, sudah kotor lagi begitu. Habis air banyak. Nah, dari softener ini di atas ini saya lengkapi dengan UV. Mungkin ini ya UV. Tetapi untuk UV belum saya cek untuk bakteri kolinya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau rangkaian semuanya itu ini servis, ini kalau praktikum besok kalian dapat modul ini. Ya, ini hasil coba. Nah, ini ada hasil cobanya. Kalau bahan seru ini TDS-nya sampai 75 bahan seru. Tapi kemudian saya lanjutkan dengan double recycle itu bisa TDS-nya bisa 5. Lumayan nih. Recycle nih. DHL-nya itu EC-nya tuh bisa 0. Nah, ini luar biasa. Ini yang biasa buat, kok bisa Bu? Nah, ini saya rekayasa, saya recycle. Ini tapi sayangnya saya belum bisa, kemarin belum saya jurnalkan. Saya agak ada perlu di rumah ya, jadi sebetulnya ini bisa dijurnalkan karena ada recycle ini sehingga bisa mencapai 0. Biasanya sulit sekali kalau dari TDS yang tinggi. Dari TDS berapa tadi awalnya? Nah, TDS 360 ini umpamanya. Warnanya kuning. Setelah keluar dari filter jadi jernih, tapi masih dari kation softener itu, dari anion nggak bisa. Nah, lalu saya recycle baru bisa.
Mungkin kurang banyak ya, kurang banyak. Kurang panjang. Nah, itu. Udah bagus Ya. nih, Bu. Terus kalau ya, terus satu lagi gambar yang secara umum akan saya ambil. Ini gambarnya secara lengkap. Kemarin saya gambar itu. Nah, gambar saya seperti ini. Saya gitu ya, bisa gambar bagus ini ya. Jadi tidak bisa 3 dimensi, saya hanya bisa gambarnya bisanya seperti ini. Terus mana ini? Ini. Nah, ini saya buat ini. Karena saya memang tujuannya membantu lab OPM yang tidak punya tandon air. Saya pompakan. Atau sekarang mudahan masih bagus ya, tahun kami tinggal ya. Naikkan dulu, nanti ini secara gravitasi, disampling di sini. Ini adalah pasir dan karbon aktif. Keluar ini sampling lagi, masuk ke softener, ya, sampling lagi. Nah ini kalau mau kalau mau reagent, ini tampungannya reagent, kemudian sampling lagi setelah reagent. Ini ternyata tidak perlu pakai pompa booster. Ini awalnya saya khawatir nggak mampu naik, ternyata mampu naik dari ini buan tersebut. Terus naik ini, sini softener tidak saya gambar ya, karena tidak masuk dalam penelitian. Ini saya selundupkan sih, softenernya saya selundupkan. Tapi ternyata memang saya pakai. Ini kation anion. Nah ini untuk reagent HCl dan NaOH. Ini tampungannya. Setiap kali saya TDS nih. Ya, waktu masang ini sendirian dengan tukangnya sampai jam 11 malam, sehari. Jam 11 siang sampai jam 11 malam. Nah, kalau kakak tingkat itu hanya membantu waktu di lab aja, yang gambar di lab saja. Yang ini saya adrenalinnya memuncak sekali, jadi mampu pakai jaket malam-malam itu bisa selesai. Tapi untuk masang saja, ketika mengoperasikan ya saya sendiri, dari dibantu ini ya, kalau untuk buka nutupnya dibangun untuk cleaning service itu. Karena kalian saya ajak siapa dulu ya, sibuk terus, bentrokan terus dengan kuliah. Udah bagus ya, Bu, alatnya. Nah begitu. Alatnya udah Ya, alatnya bagus. seperti tadi. Oh iya, itu tadi alatnya bisa dipakai beneran itu. Nanti bisa, kalau nanti kalian telaten itu bisa buat air minum. Air minum, siap minum. Wah, enak. Air minum beda dengan air bersih. Iya. Itu sudah saya siapkan UV-nya dari softener. Nanti mau direndahkan lagi, lewat aja kation anion, nggak masalah kan, dari rendah sama dengan dibandingkan sama dengan yang dijual itu di jalan-jalan, tentunya lebih bagus, kayaknya lebih bagus punya kita deh. Tapi kelihatannya kita tuh nggak percaya ya kalau dengan produk kita ya. Nanti Belum ada kalau nama sudah lewat UV, ya, iya. Kalau sudah lewat UV, nanti dicek battery cooling-nya, kalau bisa negatif, nah bisa diminum itu. Tapi yang akan datang ini akan saya bandingkan dengan yang produk jual yang sudah pakai nama, tapi harganya mahal. Nanti kalau dua-duanya bisa atau dikombin begitu, nanti di laborat sudah tersedia air minum. Air minum, tinggal minum aja. Tapi bawa tumbler sendiri-sendiri begitu. Iya, Bu. Nah, begitu ya. Baik, ini bisa saya akhiri dan nanti saya kirimkan materialnya. Saya sekali lagi mohon maaf kalau materialnya pertel-pertel gitu, apa namanya? belum kompak begitu. Ya. Ya? Pecah-pecah. Yang penting di-share ya. Enggak apa-apa ya. Ya, nanti saya share. Ya, Bu. Begitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Ya, ini Bu. sudah jam 11:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Ya.